kabar pagi hari ini? Pasti semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Yesus, Allah yang dahsyat. Haleluya. Woo! Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh menyembah Engkau Allah yang kudus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu,
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah kekuatanku. Ku Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Hari ini saya akan membahas satu pewahyuan yang Tuhan singkapkan, yang sebetulnya ini adalah seperti puzzle, seperti serpihan-serpihan yang 1 bulan terakhir Tuhan perlihatkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Saya tahu ketika puzzles ini, ketika serpihan-serpihan ini datang, saya tahu bahwa ini pewahyuan. Saya tahu ini adalah sesuatu yang penting yang Tuhan tunjukkan, bukan karena ide pemikiran saya, bukan karena konsep saya ingin mengkhotbahkan ini, karena saya juga sebelumnya tidak Tuhan buat mengerti, tapi dari beberapa diskusi dengan teman-teman ternyata apa yang sebentar kita akan Tuhan sampaikan kepada Anda, ini menjadi sesuatu pewahyuan yang baru, penyingkapan yang baru, yang saya tidak terlalu yakin Anda pernah sampai pada sebuah titik apa yang kita akan bahas 45 menit kita pernah dengar sebelumnya. Saya akan pelan-pelan, tidak seperti khotbah-khotbah saya yang lain, apalagi khotbah offline, ngaclang ka ditu, ngaclang ka dieu, jalan ke sana, jalan ke sini. Tetapi hari ini saya akan pelan-pelan membawa Anda dalam satu pewahyuan dengan judul, tema yang sangat sorgawi, yang sangat Edenic, yang sangat Eden, yaitu adalah kata telanjang. Nah, kata telanjang ini saya dapati dari Kejadian 2 ayat yang ke-25. Dan jelas-jelas Kejadian 2 ini belum ada dosa, belum ada pelanggaran, belum ada pemberontakan. Karena ini masih ada di Eden, belum ada dosa. Nah, Alkitab dengan jelas berkata, pelan-pelan mereka keduanya telanjang, Adam dan Hawa telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini sangat penting. Kata malu itu tidak dikenal pada saat itu. Kata malu tidak dikenal pada saat Eden, sorga terjadi, kesempurnaan terjadi. Kata malu itu tidak dikenal. Kenapa? Karena mereka semua telanjang. Mereka sebetulnya membutuhkan proteksi dari udara misalnya, proteksi dari panas misalnya, proteksi dari dingin misalnya. Tapi yang namanya sorga tidak membutuhkan proteksi apapun di tubuh manusia ketika itu. Maka Alkitab dengan jelas berkata mereka telanjang. Nah, tetapi yang menarik perhatian saya,
yaitu adalah kata malu. Di mana kata malu di sini muncul, yang mana ketika itu di sorga tidak mengenal kata ini. Nah, saya memperhatikan dalam bahasa asli Ibrani daripada kata malu, itu yaitu adalah bosh. Bosh artinya adalah dipermalukan. Arti daripada bosh adalah dikacaukan, kecewa, tertunda, dan lama. Jadi keadaan sorga ketika itu tidak ada yang namanya kata malu, tidak ada yang namanya kekacauan, tidak ada yang namanya sakit batin, kecewa, kepahitan, tidak ada. Bahkan segala sesuatunya sepertinya, kalau boleh saya tafsirkan, instan. Kenapa? Karena manusia berhadapan muka dengan Allah sendiri. Jadi kita akan lihat ketelanjangan adalah awal dari pemulihan. Nah, kalau kita ngelihat dari apa yang menjadi quotation Kristen, bahwa keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Justru karena ketelanjangan itulah Tuhan ingin kita jujur, kita tidak malu, kita telanjang datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk Anda dan saya kembali merasakan hal-hal sorgawi. Hal-hal yang ilahi dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, persisnya bulan yang lalu, gereja kami dan saya pribadi mewawancarai seseorang yang bernama Deborah. Saya sebutkan namanya spesifik, kenapa? Karena memang sudah tayang di gereja online kami. Seseorang yang muda, energik. Ketika dia usia 15 tahun, dia berkhotbah di hadapan saya. Dan sangat luar biasa. Dipakai Tuhan, diurapi, cinta akan jiwa-jiwa, cinta akan bangsa-bangsa. Ketika dia terlepas dari SMP, tiba-tiba dia meminta kepada ayah dan ibunya. Dan diizinkan bahwa dia ingin bersekolah di sekolah penginjilan yang sudah terkenal di dunia YWAM, dan dia mengambil tempat yaitu di Perth, Australia. Ayah dan ibu daripada Deborah juga adalah sahabat-sahabat saya dan istri, jadi kami sangat dekat dengan mereka. Dan ketika mereka pun datang kepada saya bahwa Deborah akan sekolah penginjilan, kami pun mendukungnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata 2 tahun Deborah ada di Australia, tiba-tiba neneknya meninggal dunia. Dan ketika neneknya meninggal dunia, tanpa kita duga sama sekali, kami sebagai sahabat mendengar, ternyata yang namanya kehilangan nenek daripada Deborah ini menjadi pukulan telak dalam hidupnya. Dan sampai pada sebuah titik ketika sang nenek meninggal, itu yang namanya kejiwaan daripada Deborah terganggu. Dia sudah sampai pada mental illness, itu sudah sampai pada mental disorder, udah sampai pada bahkan brain disorder. Bahkan dia sendiri mengaku bahwa dia juga sudah mengalami bipolar. Nah, apa yang terjadi dengan Deborah? Dan saya tanya dalam wawancara ketika itu. Saya berkata, kok bisa seperti itu? Iya om, karena ternyata waktu dia di awal SMP, dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di sekolah. Dalam bahasa yang sekarang yaitu bullying terjadi di sekolah. Ternyata ketika dia pulang sekolah nangis, ketika dia pulang ke sekolah kecewa, neneknya inilah yang menjadi tempat curahan hatinya. Nah, apa yang terjadi? Ketika neneknya meninggal, dia merasa tidak lagi punya siapa-siapa. Dan posisinya ketika itu, dia ada di Perth, di Australia, dan ternyata dia disana sedemikian rupa depresi, sampai dia mengakui satu statement yang membekas, yaitu pada saat depresi yang tertinggi yang bisa datang kapan saja, dia berkata dia bisa berhari-hari tidur tidak terasa, itu kepala di bawah, kaki di atas. Bahkan dia bisa berminggu-minggu tidak keluar rumah, berminggu-minggu dia tidak makan, dia berminggu-minggu tidak ingin ketemu siapapun.
Dan ternyata itu sudah bukan lagi sekedar anxiety, bukan sekedar lagi gelisah. Ini sudah anxiety disorder, ini sudah depresi yang begitu dalam. Yang akhirnya Deborah yang di Australia sedemikian rupa, kalau WA ibunya tidak terjawab sekalipun, itu menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia WA ayahnya dan tidak dijawab, itu menjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Dan Deborah menjadi pribadi yang berbeda. Apa yang terjadi? Ayah dan ibunya bisa mendeteksi, dan akhirnya ayah dan ibunya ketika dia berusia 17-an menjelang 18, kembalilah pulang ke Jakarta. Karena orang tuanya dokter, akhirnya sampai pada sebuah titik bahwa mereka menangani dan ditangani oleh psikiater dan juga oleh psikolog. Dan tentunya hamba Tuhan. Dan tentunya orang tuanya ini sebagai orang yang disebut sebagai comforter person. Dia bisa curhat, dia bisa terbuka tanpa rasa malu. Dan ternyata sekarang dia berusia 19 tahun, sudah mengalami kemenangan. Ketelanjangan adalah awal daripada pemulihan. Ketelanjangan justru adalah awal bagaimana kalau kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Kita mengakui kalau ada kelemahan, ya kita akui kelemahan kita. Kalau ada yang salah dengan kehidupan kita, ya kita akui kesalahan kita. Menurut saya itu penting. Karena ternyata Alkitab dengan jelas bilang, kita akan lanjutkan ke Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia makan buah daripada pohon itu, perhatikan akibatnya apa. Maka terbukalah mata mereka berdua. Bukan mata jasmani menurut saya. Karena mata jasmani juga waktu Kejadian pasal yang kedua sebetulnya sudah terbuka. Tapi apa yang terbuka? Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah ini menarik. Dan bahkan Alkitab dengan jelas berkata ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia. Ada rasa malu. Dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ketika sebelum ada dosa mereka telanjang tapi tidak ada rasa malu. Tapi akibat dosa ternyata yang paling pertama yaitu adalah rasa malu. Kalau kita menjauh sedikit, ini tentunya berhubungan dengan self-image. Bayangkan yang biasa ketemu Tuhan sama-sama telanjang tanpa rasa malu. Tapi oleh karena dosa, self-image-nya jadi hancur. Self-image-nya menjadi rusak sedemikian rupa. Sampai Tuhan berkata, "Hai, kalian ada di mana?" Itu bukan menanyakan posisi di mana mereka. Tetapi Tuhan begitu kehilangan, ada sesuatu yang hilang oleh karena dosa. Tiba-tiba itu yang namanya semula mereka bisa berhadapan muka dengan muka. Mereka telanjang, mereka terbuka, mereka jujur di hadapan Tuhan. Tapi bisa tiba-tiba oleh karena dosa. Mereka ambil itu yang namanya daun pohon ara dan digunakan sebagai cawat. Saudaraku, itulah akibat dosa. Ternyata akibat dosa yang pertama bukan ketelanjangan. Ketelanjangan saya tegaskan itu adalah Edenik. Ketelanjangan itu adalah sorgawi. Kita jangan ambil arti harafiah daripada kata telanjang ini. Tetapi itu adalah bentuk daripada kejujuran kita di hadapan Tuhan. Bukankah kita? Alkitab bahasa dalam Ibrani berkata bahwa kita semua adalah telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi kenapa manusia bisa menyembunyikan? Yang menganggap ketelanjangan itu negatif. Cuma karena akibat dosa. Yaitu adalah rasa malu. Tidak ada yang salah dengan ketelanjangan. Karena akibat dosa yang pertama adalah rasa malu. Menurut saya rasa malu ini punya daya ledak. Rasa malu ini punya daya hancur luar biasa. Ketika suami tidak lagi terbuka karena merasa malu, merasa gengsi kepada istri. Perlahan tapi pasti. Itu yang namanya rasa malu punya daya ledak yang luar biasa.
Rasa malu sepertinya bukan sesuatu dosa yang harus kita tengking, kita hancurkan, kita patahkan. Tetapi justru rasa malu itu adalah awal dari kehancuran. Kalau ketelanjangan itu adalah awal dari pemulihan, tapi rasa malu itu pelan-pelan bisa menghancurkan dan punya daya ledak. Saya ingin berpesan kepada semua jemaat yang Tuhan kasihi, jangan anggap remeh rasa malu. Saya dalam sebuah titik ada pembicaraan dengan seorang kakak, dan kakak ini ternyata dia punya anggota keluarga yang dibully oleh bapaknya, yang dihina oleh bapaknya, yang disiksa oleh bapaknya. Saya baru tahu ternyata bapaknya melakukan hal ini karena dia merasa ada ketidaksempurnaan dalam hidupnya. Ada ketidaksempurnaan dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Justru ayahnya ini, kalau yang namanya tampak luar, dia berkata dengan santun, dia berkata dengan sopan, dia menyembunyikan dengan mungkin karena malu kalau ketahuan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata punya daya ledak, daya hancur, yang dia mana ketika di rumah dia bisa menjadi monster yang begitu kasar kepada istrinya di hadapan anak-anaknya, padahal dia ingin secara terbuka bahwa dia adalah orang yang sempurna, orang yang baik-baik saja. Padahal apa yang terjadi? Dia tidak mau terbuka. Padahal itu karena rasa malu. Rasa malu kepada keluarga besar, rasa malu kepada tetangga, rasa malu kepada teman sepelayanan. Saudaraku, rasa malu punya daya ledak perlahan, tetapi menghancurkan. Tidak perlu merasa malu karena pernah berbuat salah. Ini penting. Jangan pernah merasa malu kalau kita pernah berbuat salah. Selama kita berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini penting. Karena banyak orang menutupi kesalahannya, menutupi kelemahannya, menutupi keterbatasan cuma karena malu. Padahal dia butuh konseling. Padahal dia butuh datang kepada seseorang yang ahli. Saya memberanikan diri berkata, ketika Anda konseling itu bukan aib. Saya memberanikan diri berkata, ketika pandemi yang sedemikian rupa menghancurkan banyak kehidupan, menghancurkan banyak jiwa. Ketika kita datang konseling, kita datang kepada yang ahli, bisa psikiater kah, bisa psikolog kah, itu bukan aib dalam kehidupan kita. Yang penting adalah kita mau berubah dan kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun Anda harus datang kepada hamba Tuhan, Anda datang kepada gembala Anda untuk pelayanan pelepasan, untuk pelayanan didoakan, pasti Anda akan ditanya, masalahmu apa? Kalau kita datang dengan rasa malu, enggak apa-apa. Kita datang dengan rasa malu, enggak perlu, saya enggak perlu ditolong, I'm okay. Saudaraku, justru rasa malu itu harus kita tanggulangi dengan benar, ditanggulangi dengan baik. Karena ketelanjangan awal dari pemulihan, tapi rasa malu adalah awal dari kehancuran. Tapi karena pelan-pelan, justru daya ledaknya luar biasa. Mungkin saya kasih ilustrasi, Anda datang ke dokter. Dan dokter bertanya kepada Anda, Pak, sakit apa? Ibu, tidak mang naon. Anda tidak naon? Dan saya mah sehat. Anda tidak naon. Dokter bilang, kenapa Anda di sini? Nggak apa-apa kok. Saudara, apakah bisa didiagnosa? Dan begitu wujud dengan Tuhan menurut saya. Karena butuh pengakuan, ketelanjangan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tuhan tidak memandang hina hati yang remuk. Justru ketelanjangan kita di hadapan Tuhan itu awal terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saya nonton di sebuah stasiun TV nasional di rumah. Menarik, tayangan pertamanya adalah ada suami istri tunarungu.
Tunarungu tuh apa? Enggak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara kalau tidak salah. Dan apa yang terjadi? Suami istri ini tunarungu membuka aplikasi yaitu pencucian mobil. Dan apa yang terjadi? Stasiun TV nasional ini khusus punya segmen untuk membahas suami istri yang tunarungu pencuci mobil. Tentunya yang diwawancara itu bukan si suami istri ini. Yang diwawancara adalah pelanggan setianya. Ada sesuatu yang menarik yang dikatakan oleh pelanggan setianya. Karena pewawancara stasiun TV nasional ini berkata, gimana menurut Anda pelayanan daripada suami istri yang tunarungu ini? Apa Anda puas dengan pelayanannya? Tapi kalimat yang pertama adalah, dia bilang begini, mereka cacat, tapi mereka tidak merasa malu untuk mereka dapat melakukan sesuatu untuk keluarganya, sesuatu untuk kehidupannya. Mereka tidak datang dengan rasa malu. Bahkan yang diwawancari pelanggannya seseorang yang normal, dia berkata, justru saya yang sehat seperti ini, saya yang masih kuat ini, seringkali merasa malu. Kenapa? Karena mungkin sebelum pandemi dia jadi manajer, mungkin sebelum pandemi seseorang punya usaha, mungkin sebelum pandemi orang bekerja di perusahaan nasional, perusahaan asing. Tapi karena di PHK, apa yang terjadi? Untuk memulai dari yang kecil dengan rasa malu. Saudaraku, hati-hati dengan rasa malu. Karena punya daya ledak. Nah, ada satu statement yang di hari terakhir saya juga belajar, yaitu mengenai toxic, mengenai racun. Perhatikan pelan-pelan, karena saya tahu persis semua jemaat Tuhan pasti mendengar asing kata positif toxic. Having too much positive words, punya yang namanya perkataan positif yang berlebihan, yang over, ternyata itu bisa menjadi toxic, racun bagi dirinya. Nah, apa itu positive toxic? Menurut Psychology Today, toxic positivity itu adalah konsep seseorang yang hanya fokus kepada hal-hal positif. Enggak apa-apa, saya baik-baik saja. Perkawinan saya baik, padahal di ujung kehancuran. Kesehatan saya baik, padahal dia sedang sakit, menderita sakit yang fatal. Karena positif yang berlebihan. Saya setuju dengan perkataan iman, saya setuju dengan perkataan positif. Tapi tolong perhatikan, terkadang yang namanya seseorang yang toxic positivity, saudaraku perhatikan, yang fokus kepada hal-hal positif tapi berlebihan, mereka adalah orang-orang yang menolak apapun yang dapat memicu emosi negatif. Justru ketika kita tahu ada yang negatif, datanglah dengan telanjang. Datanglah dengan terbuka kepada siapapun yang Anda bisa percaya. Kepada siapapun yang Anda bisa percayai. Anda punya sahabat kah, punya sahabat doa kah, sahabat di komsel kah, datang. Jangan itu dipendam, enggak apa-apa. Positif ya positif. Tetapi bukankah ada satu ayat yang berkata, jika kita mengaku dosa dengan mulut kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda misalnya datang kepada Tuhan, enggak, Tuhan baik-baik saja, padahal baru berzina. Oh, saya puji Tuhan, Tuhan kuduskan, padahal baru merampok. Saudaraku, diperlukan balancing dalam kehidupan kita. Yang unbalance itu menurut saya, itu justru akan menghancurkan. Saya temukan banyak orang yang sangat positif, bagus itu, memperkatakan perkataan iman. Tapi pada sampai sebuah titik, kalau ada yang salah dalam kehidupan kita, saudaraku, bukan aib kita telanjang di hadapan Tuhan. Bukan aib kita telanjang di hadapan psikiater seperti Deborah yang menang. Dia berkata kepada saya, Pak Riza, untuk datang ke psikiater itu memang sepertinya ada stigma. Depresi, stigma, gila. Datang ke psikolog, itu stigmanya gak enak. Tapi saya lakukan ini karena saya butuh pertolongan. Deborah berkata, ini juga bukan berarti kurang iman. Saudaraku, dalam wawancara beberapa minggu yang lalu ada satu perkataan yang menohok saya dari Deborah. Dia bilang gini, bukankah Om matanya minus?
Bukan karena kurang iman, Om sekarang pakai kacamata. Ya, kalau memang butuh pertolongan, kita tidak perlu merasa malu bahwa kita datang di hadapan Tuhan dan ternyata itu memulihkan kita. Hati-hati, ada orang yang berkata, saya baik-baik saja. Padahal apa? Padahal dia sakit sedemikian rupa, yang bisa datang sama temannya, doain gue dong. Gue mau curhat nih, bukan aib. Tapi justru ketika kita terus merasa harus positif, merasa harus terlihat bahagia, merasa harus terlihat sempurna. Kenapa? Yang pertama karena rasa malu, yang kedua nggak enak nyusahin orang. Yang ketiga ini lebih lagi menyangkal keberadaan dirinya. Dan menurut saya rasa malu ini harus ditanggulangi. Karena ya, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan, tapi rasa malu itu adalah awal dari kehancuran. Saya akan tutup dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Saya akan tutup di sini. Ini janji Tuhan untuk Anda dan saya. Yang ketika saya pelajari apa yang saya khotbahkan hari ini, ternyata janji Tuhan. Perhatikan dengan cermat. Ayat 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang aslinya hasilnya dimakan habis oleh belang pindahan, belang pelompat, belang pelahap, dan belang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku apa? Tidak akan menjadi malu. Karena kata malu dalam bahasa aslinya bosh, yaitu dikecewakan, yaitu dikacaukan, segala sesuatu tertunda, segala sesuatu lama. Justru janji Tuhan ketika Anda tetap telanjang di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau Anda merasa ada yang salah dan minta pertolongan, ada pengakuan, itu butuh kerendahan hati. Dan Anda tidak akan pernah merasa malu lagi. Alkitab berkata, hidupmu tidak akan lagi kacau, doamu tidak lagi akan terhambat, doamu tidak akan lagi tertunda, dikecewakan oleh keadaan, dikecewakan oleh situasi. Tidak akan pernah. Karena janji Tuhan, ketika kita datang telanjang, Tuhan berkata, Tuhan berjanji, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bahkan 2 kali, Yoel berkata di ayat yang ke-27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Janji Tuhan sampai 2 kali Tuhan nyatakan bahwa ketika kita datang telanjang di hadapan Tuhan, pemulihan terjadi, mukjizat dinyatakan, dan kita tidak lagi akan merasa malu. Daripada kita harus sembunyikan, sepertinya positif, tapi racun di dalam diri kita. Racun bagi perkawinan kita, racun bagi keluarga kita. Kita mau terlihat positif di hadapan semua orang. Kita terlihat baik di hadapan semua orang. Maka aplikasi mungkin yang paling sering dipakai hari ini ada edit. Kenapa edit? Karena mau menyembunyikan kelemahan. Semua diedit. Diedit semuanya. Kenapa diedit? Karena ingin menyembunyikan keterbatasan, ingin menyembunyikan kekurangan. Yang menurut saya yang lebih mulia daripada segalanya adalah justru telanjang di hadapan Tuhan. Karena telanjang itu edenik, telanjang itu adalah sorgawi. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah dibentangkan, dan saya berdoa dengan pelan-pelan saya sampaikan satu penyingkapan soal telanjang, soal rasa malu. Mari yuk sama-sama kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita
Anda di rumah bukan sedang menonton siaran agama, tapi kita semua sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan, yang mana di hadapan Tuhan kita semua telanjang. Dan biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang sama. Karena tidak perlu ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak perlu ada lagi yang diedit dalam kehidupan kita. Karena di hadapan Tuhan sehebat-hebatnya Anda edit kehidupan, tetap Anda telanjang di hadapannya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyingkapan pewahyuan ini. Kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami diberkati luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami terbuka di hadapan-Mu, kami tidak perlu pura-pura baik. Kami tidak perlu menutupi kelemahan. Tapi kami adalah suratan terbuka. Agar dengan suratan yang terbuka ini kami mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Karena disitulah terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Disitulah mukjizat Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Tuhan untuk pewahyuan yang selama ini tersembunyi dan Tuhan singkapkan. Dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kita sangat diberkati. Biarlah firman yang tadi disampaikan boleh menguatkan setiap kita, amin. Baik, kita akan menabur. Saudara bisa menabur, bisa melalui ada nomor rekening di layar handphone atau TV saudara, ada barcode, saudara bisa mentransfernya di situ. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Bahkan firman yang telah ditabur oleh hamba-Nya Tuhan boleh menguatkan kami dan boleh memberkati setiap kami yang ada di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau memberi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub boleh turun atas setiap rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap menabur untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti firman Tuhan yang luar biasa dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sebentar kita akan menyudahi ibadah kita kepada setiap jemaat Women in Christ dan setiap wanita dimanapun yang berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan ya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kebaikan yang telah Tuhan beri di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita pilihannya Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tetaplah kuat, yakin dan percayalah tangan Tuhan ada menyertai kemanapun engkau pergi. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah sendirian, tetapi Dia ada di dalam hidupmu. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Percaya, sama-sama kita berkata amin.
Tuhan berkati kita semuanya.